asam sitrat, disebut juga siklus Krebs, adalah sederetan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis dan bersama-sama merupakan pusat dari sekitar 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Siklus Krebs memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai penghasil koenzim terreduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP. Pada tahap yang pertama, asetil-CoA yang memiliki zat atom karbon merupakan hasil dekarboksida akan mengalami kondansi bersama dengan senyawa okasteat yang memiliki 4 atom karbon sehingga gugus asetil dan aksolasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sifat dan asam sitrat, karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang berbentuk pada tahap pertama. Siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat, ini CoA akan melepas sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi esositrat yang masih memiliki korban 6 karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isodensasi. Sifat asam sitrat karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang berbentuk pada tahap pertama. Siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat, ini CoA akan melepas sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan yang menjadi isositrat yang masih memiliki korban 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isodensasi atau pengubahan dari suatu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi dua reaksi, yaitu pelepasan molekul air dan H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrosi, proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat. Ini dikatalis oleh enzim akontose. Pada tahap ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima NAD+ sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksidasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap 4, alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi subsinyal koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksidasi atau pelepasan 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reaksi NADH+ sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dan alfa-ketoglutarat menjadi subsinyal CoA, berarti menjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini. Sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa subsinil membentuk subsinyal CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima,
Suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini, tidak ada pengurangan atom karbon seperti tahap sebelumnya. Tapi, pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau Pi akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan enzim A yang terdapat pada suksinil. Sehingga pada tahap ini, CoA akan dilepaskan dan fosfat organik akan berikatan dengan GDP membentuk ETP. Namun, pada beberapa sel fosfat yang membentuk ETP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GDP atau ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinil CoA sintase. Tahap yang keenam yaitu saksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh NAD membentuk NADH2 kali enzim yang berperan untuk mekatalisis saksinat menjadi fumarat adalah saksinat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O dalam proses dikenal sebagai dehidrasi. Selanjutnya, tahap yang ke-8. Malat akan diubah menjadi oksaloasetat pada tahap ini. Pada terjadi pembentukan NaOH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah malat denihidrogenase. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 enzim NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Selanjutnya, karena pada ekarbosidatif menghasilkan 2 asetikol, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP.